Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu dibuktikan ketika Kristus mati bagi kami di atas kayu salib. Kasih Tuhan dibuktikan ketika Bapa mengirim anaknya yang tunggal, supaya kami orang-orang berdosa mendapatkan pengampunan di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami tahu Engkau rindu kasih yang kami rasakan. Tidak menjadi kasih yang kami miliki dan kami rasakan sendiri. Tetapi kasih itu boleh kami bagikan kepada sesama kami. Secara khusus orang-orang yang Tuhan tempatkan dekat dengan kami. Keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami rindu kasih Tuhan itu boleh mengalir dalam hati kami. Kasih Tuhan itu boleh mengubah kami menjadi semakin serupa seperti Engkau. Kami rindu firman yang kami dengar dan kami renungkan pagi ini Tuhan, boleh menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom pagi lifter sekalian. Oh kok lifter salah ya, server. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ya. Selamat pagi. Good morning server. Masih lemes ya? Belum sarapan? Selamat datang buat teman-teman dari GKI Ciberem dan juga GKI Kebonjati. Senang teman-teman boleh berbakti bersama di tempat ini. Teman-teman sekalian, bulan ini gereja kita mengadakan bulan keluarga. Minggu yang lalu di sini kosong. Kenapa kosong? Semua pergi ke, ngomong kalian gereja pusat ya biasanya ya, ruang ibadah utama ya. Siapa yang minggu lalu dengan papa mamanya ke gereja di aula utama? Angkat tangan dong. Nggak kelihatan. Ya, sebagian besar kita bergabung di sana ya. Kemarin itu kalau nggak salah tercatat sekitar 1.100 orang ya yang kebaktian bersama-sama. Ada orang tua, ada server sekalian, dan juga ada adik-adik dari J-Kids ya. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk boleh berkumpul bersama di dalam satu ruangan kebaktian. Dan di bulan ini, di minggu-minggu ini kita akan belajar tema-tema yang berkaitan dengan tema keluarga. Ya, hari ini kita belajar ya, bearing each other burden ya. Menanggung beban ya, satu dengan yang lainnya. Sebelum kita sama-sama mau lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, saya ngajak kita boleh nonton sebentar klip berikut ini ya. Oke.
Kira-kira kita belajar apa ya dari video pendek ini? Belajar apa ya? Tadi ada beruang dan rusa itu ya. Mereka mau menyeberang jembatan, ya. Badannya sama-sama gede, tapi nggak ada yang mau mengalah. Ya. Alih-alih mereka bisa nyebrang, apa yang terjadi? Malah jatuh. Ya. Berbeda dengan kelinci dan musang ya. Ada yang mengalah dan akhirnya mereka bisa ke tujuan mereka masing-masing. Kalau tidak ada yang mau mengalah, ya, tidak ada yang mencapai tujuannya. Kalau nggak ada kerjasama, ya, tujuan tidak tercapai. Tetapi ketika kita bisa bekerja sama, ya, kita bisa sampai kepada tujuan kita. Karena itu teman-teman sekalian, ya, kerjasama itu penting, ya. Ini bisa tolong di next, ya. Balik dulu, ya. Kerjasama itu penting, ya. Tanpa kerjasama, tujuan yang ingin kita capai, ya, itu sulit untuk diwujudkan. Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, ya, pernah berkata demikian, ya, mengatakan hal yang serupa. Galatia 6 ayat 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Sekali lagi. Lemes-lemes ya. Belum sarapan kelihatannya ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, ya. Demikianlah kamu memenuhi hukum siapa? Hukum Kristus. Teman-teman, surat Galatia itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia karena Galatia waktu itu diserang atau dipenuhi dengan pengajaran sesat. Banyak orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan sebagian daripada mereka, ya, orang-orang yang terkena akan ajaran sesat itu, akhirnya mereka melakukan kesalahan. Mereka jatuh dalam dosa. Karena itu di pasal 6 ini Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka untuk boleh menegur mereka yang melakukan kesalahan. Tapi tidak hanya menegur, tetapi menolong mereka menanggung beban. Beban itu bisa masalah, bisa kesulitan, ya, fisik, emosi, spiritual, ataupun juga kesalahan yang pernah mereka lakukan. Kepada saudara-saudara seiman, ya, kepada sesama jemaat Galatia, mereka harus saling membantu dan saling menolong. Saudara sekalian, jika kepada sesama umat Tuhan, saudara-saudara seiman di dalam Kristus, kita mau saling menolong, kita mau bekerja sama, lebih-lebih juga dengan kita sebagai anggota keluarga. Sesungguhnya sebagai anggota keluarga seharusnya kita saling tolong menolong. Papa mama tolong menolong, ya. Anak-anak menolong orang tuanya, orang tua menolong anak. Sesama saudara kita belajar untuk saling tolong menolong. Dan sebelum kita mungkin tahu bagaimana kita bisa saling tolong menolong, kita perlu belajar terlebih dahulu. Kenapa sih sebagai orang percaya, sebagai anggota keluarga, kita harus saling tolong menolong? Teman-teman, dari ayat yang kita baca tadi, kita bisa belajar, ya. Hal yang pertama, kita saling tolong menolong, karena tolong menolong itu sesungguhnya adalah tanda
ketaatan kita. Di dalam bagian ini tadi dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kalau dilihat dari kalimatnya, ya, ini kalimat apa ya? Siapa yang bahasa Indonesianya di sini dapat 10? Oh, 10 mah kecil ya. 100 ya. 10 dari berapa? Cigebi. 10 dari 10 ya. Siapa yang di sini bahasa Indonesianya 100? Wah, rendah hati ya, di sini nggak ada yang ngaku ya. 90. Yang koko Cici udah kuliah, mas saya udah lewat gitu ya. Apa yang menarik dari kalimat ini, teman-teman? Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat ini disebut kalimat apa? Hah? Kalimat apa? Apa? Kalimat perintah. Kenapa disebut kalimat perintah? Kenapa kalimat perintah? Ya, paling gampang itu apa? Ada tanda seru, ya. Selain ada tanda seru, ada kata lah, belilah, tolonglah, kirimlah. Itu adalah kalimat perintah. Apalagi ada tanda seru di situ, menunjukkan ini adalah sebuah perintah. Dan oleh karena ini adalah perintah, ya, perintah, ya, harus diresponi dengan apa? Dengan ketaatan. Ya. Karena tanpa ketaatan perintah itu tidak ada gunanya. Nah, menjadi pertanyaan buat setiap kita renungkan bersama, ya. Saya mau tanya, taat dulu baru ngerti, atau kita ngerti dulu baru taat? Ayo. Hah? Ngerti dulu baru taat, atau taat dulu baru ngerti? Siapa yang bilang harus ngerti dulu? Angkat tangan. Ngerti dulu baru taat. Gak ada yang angkat tangan ini. Siapa yang bilang taat dulu baru ngerti? Oh, ada di sana, ya. Yang lain gimana? Terserah deh, Lause. Ya. Kalau saya bilang jawabannya tergantung. Ya. Tapi sebelum saya menjawab itu, teman-teman, saya mau cerita. Ya. Satu kali di medan peperangan, ya, ada sekelompok tentara sedang menyerang musuh. Ya. Ketika mereka mau menyerang musuh, tiba-tiba komandannya bilang, "Tiarap!" Kira-kira prajuritnya gimana? Tiarap nggak? Atau prajuritnya bilang, tanya komandan, "Komandan, kenapa tiarap?" Ya. Kalau ada yang tanya, "Komandan, kenapa tiarap?" Dia sudah mati kena peluru, ya. Itu tahu dulu, mengerti dulu, baru taat, atau taat dulu baru mengerti? Taat dulu baru mengerti. Nah, saya tanya ke kalian, komandan ini, ya, yang memimpin ini, ya, dia mengasihi bawahannya enggak? Dia bertanggung jawab enggak kepada anak buahnya? Tanggung jawab, ya. Dia mau enggak anak buahnya mengalami kecelakaan, mengalami musibah, mati dalam pertempuran? Enggak mau. Karena itu setiap perintah daripada komandan itu harusnya perintah yang baik. Ya. Jadi teman-teman, ketika ada orang yang bisa kita percaya, ya, ketika ada orang yang bisa kita pegang omongannya, ya, yang kita lakukan adalah taat dulu baru mengerti. Ya. Tetapi kalau kepada orang-orang yang kita tidak percaya, kita masih ragukan, hati-hati. Ya. Karena hidup di zaman kalian ini tidak mudah, teman-teman. Ya.
Dulu orang-orang yang menjadi guru, menjadi pendamping, mentor itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Tetapi sekarang banyak orang-orang yang berbahaya, ya. Seperti Alkitab katakan, serigala berbulu domba. Mereka bisa jadi guru kalian, mereka bisa jadi pendamping kalian, kelihatannya baik, tapi sesungguhnya mereka ingin mencelakakan kalian. Berhati-hatilah. Tetapi kepada orang tua, saudara-saudara yang selama ini mendampingi kalian, yang kalian bisa percaya, kalian harus taat, baru nanti kalian mengerti. Memang tidak mudah di usia kalian, ya, karena kalian di usia yang mulai, ya, memiliki kebebasan, menginginkan kebebasan, menginginkan bisa mengambil keputusan sendiri. Makanya kadang kalian pikir, ini benar gak ya saya disuruh ini itu? Ya, sulit untuk menjadi taat. Tetapi kita mengetahui bahwa yang kita taati itu mau yang terbaik bagi kita. Ya, kita mau belajar taat. Apalagi ini adalah yang memberi perintah siapa ini? Siapa yang beri perintah? Bertolong-tolonglah di dalam menanggung bebanmu. Siapa yang kasih perintah ini? Tuhan. Lewat Alkitab. Siapa yang di sini percaya sama Alkitab? Siapa yang percaya Alkitab firman Tuhan? Kalau percaya, taatlah. Ya. Karena firman Tuhan itu bisa dipercaya. Jadi taatlah. Alkitab meminta kita untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Mari kita belajar untuk taat. Kemudian hal yang kedua, mengapa kita harus saling tolong menolong? Khususnya di dalam konteks kita berkeluarga, karena sesungguhnya ketika kita saling tolong menolong, ya, itu adalah tandanya kita memiliki kasih. Kita mengasihi. Di bagian ini, ya, selanjutnya di situ dikatakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Apakah hukum Kristus itu adalah hukum Taurat? Ya, 10 hukum. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya. Hormatilah ayah ibumu, jangan mencuri, jangan, dan lain sebagainya. Perintah-perintah yang ini dan itu, jangan ini, jangan itu. Apakah itu yang disebut dengan hukum yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Ataukah hukum negara, kalau kamu mencuri, kamu dimasukkan ke penjara sekian lama, ya? Kalau kamu korupsi, ya, kamu harus denda sekian. Nah, apakah itu? Atau kamu di sekolah, ya, karena tidak bikin PR, mendapatkan hukuman, mendapatkan disiplin. Apakah itu yang dimaksud dengan hukum di sini? Teman-teman, ketika Rasul Paulus mengatakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sesungguhnya yang Tuhan Yesus katakan, yang Rasul Paulus maksudkan di sini adalah hukum kasih. Karena sesungguhnya Tuhan berkata, aku, ya, mengasihi engkau. Karena itu hendaklah engkau saling mengasihi. Aku terlebih dahulu telah mengasihi engkau, karena itu hendaklah kalian saling mengasihi. Itulah hukum Kristus. Kita sudah mengalami kasih Kristus, maka kita mau membagikan kasih kita dengan sesama kita. Ini adalah foto anak saya yang kalian lihat di sini, ya. Yang satu sudah gede, ya, bersama dengan kalian kebaktian di sini. Anak saya Nathan, ya. Umurnya 12 sekarang. Tetapi foto ini adalah waktu mereka masih kecil, masih TK.
Anak saya Nathan dan John, ya. Saya mau bercerita ketika mereka masih kecil, ya. Ketika Nathan usianya 4 tahun dan John umur 2 tahun. Kemarin semalam saya sudah tanya, izin ya, Papa izin kasih buat kalian buat ilustrasi. Nah, boleh Papa katanya ya. Jadi saya sudah dapat izin. Ketika mereka masih kecil, ya, satu waktu kami ikut sebuah persekutuan. Di tengah-tengah persekutuan itu ada anak-anak yang lain, ya. Nah, karena kami baru pertama kali ikut di persekutuan ini, ya, anak-anak kami juga baru gitu ya, dan ada teman-teman yang dia nggak terlalu kenal. Di tengah-tengah anak-anak yang sedang main itu ada satu anak yang cukup aktif, ya. Boleh kalau dikasih label itu cukup nakal, suka gangguin orang, lari sana lari sini. Dan ketika itu, ya, melihat Nathan anak saya yang sulung ini, sudah dia mulai gangguin dan mulai membuli. Nah, kebetulan Nathan ini rada cuekan, ya. Jadi dia nggak terlalu menanggapi akan anak ini. Tetapi tahu siapa yang marah? Yang marah itu adiknya. Walaupun adiknya waktu itu belum bisa ngomongnya lancar, tapi dia sudah gitu ya. Dia marah kepada anak lain yang mau membuli kakaknya, kokonya. Teman-teman, kenapa? Ya, yang digodain kokonya, yang marah adiknya. Karena adiknya sayang kepada kokonya. Teman-teman, saya tahu kadang hidup bersaudara itu tidak mudah. Ya, apalagi kalian makin bertumbuh, ya. Minggu lalu kalau kalian ikut kebaktian, ya, ada kisah Kain dan Habel. Mengapa Kain membunuh Habel? Kenapa? Iri. Kenapa si sulung tidak bisa menerima si bungsu dalam cerita anak yang hilang? Karena iri. Ya. Kadang iri itu bisa menghalangi kita mengasihi sesama kita. Ya, saya punya kakak laki-laki, ya. Dia juga sama-sama hamba Tuhan seperti saya. Kadang saya iri dengan dia. Ya, Koko Cici mungkin ya, Ko Geri, Ci, Gebi. Sempat mungkin lihat koko saya itu tinggi tuh, teman-teman. Ya, hampir 180. Saya tingginya rata-rata. Enggak cuma tinggi badannya, kalau khotbah suaranya kenceng banget. Ya. Enggak ada nih yang ngantuk-ngantuk tadi ya. Saya lihat di sini ngantuk dengar saya khotbah. Wah, kalau koko saya khotbah semangat. Ya. Kadang saya ngiri juga ya. Koko saya kok bisa begitu, saya kok begini aja ya. Tapi ternyata koko saya kadang juga ngiri dengan saya. Ya. Ketika kami masih lebih muda, ya, koko saya pernah bilang, kamu mah enak dek, barang-barangmu mah baru aja. Saya punya motor pertama Vespa bekas. Ya, kamu udah dapat motor baru. Saya nggak punya komputer. Kebetulan saya yang belikan saya komputer adalah koko saya. Ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, kami menyadari bahwa berkat Tuhan itu berbeda antara kami masing-masing, dan kami justru bersyukur dan saling bangga satu dengan yang lainnya. Saudara bisa saling iri, tetapi ingatlah, ya, ada kasih Tuhan yang lebih besar yang harusnya mengalir dalam hati kalian. Dan ingatlah seperti yang saya sampaikan, ya, minggu yang lalu, sahabat yang paling dekat itu seharusnya adalah saudaramu. Orang-orang lain satu waktu ketika kamu mengalami kesulitan, pergumulan, ya, mereka takut terlibat, mereka bisa jauh, bisa pergi. Tetapi saudara-saudaramu akan bersama dengan engkau. Saat ini kalian belum merasakannya, tetapi satu waktu, ya, kalian ingat yang saya katakan ini, dan saya bilang, kalian akan bilang benar yang Lause katakan dulu.
saudara adalah sahabat terbaik yang kalian miliki. Karena itu kasihilah saudaramu. Belajarlah mengasihi mereka. Karena dengan demikian kalian telah memenuhi akan hukum Kristus, hukum kasih. Nah teman-teman, kita sudah tahu kenapa kita harus saling tolong menolong. Karena itu adalah sebuah perintah dan kita ingin mentaatinya. Kita harus saling tolong menolong sebagai anggota keluarga. Karena itu adalah tanda kasih yang kita miliki. Oleh karena kita dikasih oleh Tuhan dan kita mau menyalurkan kasih kita kepada sesama kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa saling tolong menolong? How to help each other. Bagaimana kita bisa saling tolong menolong? Saya memberikan rangka yang praktis, yang gampang, supaya kalian bisa melakukannya. Saya menyebut ini dengan 3 magic words. 3 kata-kata ajaib. Apa itu? Di dalam interaksi kalian dengan saudara kalian, dengan anggota keluarga, dengan papa, mama, gunakan 3 kata ajaib ini. Kata yang pertama adalah keluarga. Kok nggak keluar sebentar? Apa? Please. Bahasa Indonesia tolong. Tolong dong. Tolongnya tapi jangan nyolot ya. Tolong. Please gitu ya, tapi please. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan diri kita sendiri. Kita kadang perlu orang lain untuk membantu kita. Karena itu jangan kita sungkan istilahnya ya. Kalau kita memang perlu bantuan, mintalah bantuan, tetapi mintalah dengan cara yang baik. Please, tolong. Kemudian yang kedua, ada yang tahu? Apa? Setelah kita ditolong, kita harus berkata, thank you, terima kasih. Karena saudaramu, orang tuamu bukanlah pembantumu. Pembantu aja kita bilang say thank you. Apalagi kepada orang tua, kepada saudaramu. Ucapkan terima kasih. Terima kasihnya jangan dengan lemes ya. Terima kasih. Dengan ceria. Terima kasih. Semangat. Karena kamu sudah dibantu. Dan kata yang terakhir. Ada yang tahu? Sorry. Kita manusia kadang melakukan kesalahan. Tapi kita mau belajar bagaimana kita bisa saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Dan jangan ragu-ragu ya. Jangan sungkan ya. Apa istilahnya ya? Jangan egois ya, atau apa istilahnya saya lupa jadinya. Jangan kamu nggak mau itu katanya. Kok baru keluar? Thank you, Korenet. Jangan gengsi ya. Jangan gengsi mengakui kesalahan. Karena kita tidak lepas dari kesalahan. Kalau kita berbuat salah, saya apa? Sorry. Ya. Yuk kita ucapkan sama-sama ya 3 magic word ini ya. Please, thank you, sorry. Ya. Dengan demikian kita bisa saling tolong menolong dengan mudah. Ya. Dan suasana di rumah kita akan menjadi suasana yang indah dan kita boleh saling membangun satu dengan yang lainnya. Teman-teman, tadi diawali dengan klip, saya mau menutup dengan klip juga. Yuk kita nonton klip berikut ini.
Ya, kira-kira apa pesan daripada video klip ini? Bagus ya, bukan bilang kalau pergi rame-rame naik bis ya. Itu pesannya iklan ya. Tetapi dengan kita bekerja sama, dengan ada teamwork, kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Hal yang mustahil kelihatannya itu bisa kita lakukan. Jadi teman-teman, mari kita saling tolong menolong. Karena dengan demikian kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya mau ajak kita membaca sama-sama ya, dengan penuh semangat ya, ayat yang tadi kita sudah pelajari hari ini. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, yuk. Supaya semangat ya. Kita baca sama-sama ayat ini sebagai bekal kita pulang dan nanti sampaikan ke saudara-saudara kalian, ke papa mama kalian. Kalian mau membantu mereka dengan 3 ucapan tadi ya. Please, thank you, and sorry. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagaimana yang diajarkan oleh firman-Mu, kami rindu kami boleh saling mengasihi, saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya itulah yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan rindu kami boleh mengasihi anggota keluarga kami, baik papa mama, saudara-saudara yang Tuhan tempatkan kepada kami. Dan kiranya dengan mengasihi mereka, dengan saling tolong menolong, kami memiliki kehidupan keluarga yang berkenan bagi Tuhan dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Kristus Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian.